menjelaskan fungsi-fungsi panel ATS. Kali ini adalah versi yang standar ya, versi Motores yang standar. Ini 63 ampere. Kita mulai dari atas. Ini adalah panel ATS. Lampu ini seperti biasanya untuk outgoing ya, output jika sudah disalurkan ke beban. Kemudian ini incoming PLN, RST. Kemudian ini juga incoming genset, dari genset inputnya, RST juga. Di sini dilengkapi dengan meter, voltmeter ya, voltmeter bisa 1 fase atau 3 fase untuk mengukur. Dari sini ini RN, SN sama TN ini adalah dengan netral, berarti tegangan 220. Nanti akan menunjukkan di sini 20. Kemudian 0 untuk tidak mengukur. R sama S 3 fase-nya 380 akan tampil di sini nantinya. ST sama TR ini untuk mengukur 3 fase-nya. Kemudian ini frekuensi adalah frekuensi output nanti yang diukur. Di sini range-nya 45 sampai 55, standar terbaiknya dari 50 Hz ya. Kemudian ini adalah selektor auto, 0 dan manual. Jadi di sini yang digunakan auto atau manual ya. Kalau auto, sistem mudah berjalan secara otomatis. Jadi sistemnya berjalan secara otomatis tanpa dibantu tombol atau diputar atau di handle tanpa. Jadi kalau auto full otomatis, genset hidup sendiri. Kemudian ATS switch otomatis, dia memindah power dari PLN ke genset atau genset ke PLN. Kalau posisi manual ini harus melakukan handle, jadi diputar secara manual motoresnya. Oke. Jadi posisi standby harus di auto. Di sini ada ampere meter. Ampere meter di sini maksimalnya adalah 63 ampere. Jadi saya pakai yang 75. Jadi nanti range ampernya di sini, tapi disesuaikan dengan meter atau genset yang digunakan ya. Jadi kalau gensetnya di bawah 50 ampere ya nanti munculnya di sini. Oke. Ini untuk mengukur ampere yang ada di R, kemudian di S, kemudian di T ya. Jadi bisa di 3 fase-nya nanti di line RST-nya bisa diukur masing-masing ampernya di sini. Diusahakan ampere untuk genset itu harus seimbang ya. Kalau antar pasnya nggak seimbang, nanti gensetnya yang akan masalah di generator. Oke, untuk saat ini semua tampilan depan ya, ini tampilan depan. Tampilan depannya panel AMF ATS standar ya, spek standar. Harganya murah meriah. Jadi ini sensor tegangan untuk membaca 3 fase failure ya. Jika ada masalah di tegangan PLN, mati 1 fase atau over voltage atau under voltage, maka ini sensor ini akan bekerja. Kalau normal di sini warna hijau, nanti penyambungannya jangan salah, RST ya, jangan terbalik. Kalau terbalik nanti juga merah. Ini semua fuse proteksi atau pengaman ya, proteksi pengaman. Kalau ada konslet, sistemnya nanti di sini akan putus. Kalau putus tinggal ganti aja. Tinggal ganti ini isinya, fuse-nya dicabut kemudian diganti. Tapi kalau fuse ini diganti putus lagi, maka ada sistem yang masalah, yang konslet. Jangan diteruskan, segera hubungi teknisi. Oke. Kemudian ini relay Omron, ini original, ini untuk sistem kontrol ya. Kemudian ini untuk timer. Ini timer ini untuk tunda masuk PLN, delay masuk PLN. Kalau PLN udah stabil baru masuk. Kemudian ini delay untuk genset. Kalau genset ada idle time atau untuk tunda stabil genset biar dia pemanasan dulu tidak langsung beban, maka ditunda dengan timer ini.
Oke, kemudian ini adalah relay safety untuk charger ya. Jika PLN nyala, charger ini akan diteruskan ke charger ini, akan tegangan DC ini akan diteruskan ke genset ya, ke baterai ya, secara otomatis ya. Kalau genset hidup, mana si genset atau warming up genset atau genset itu pas listrik padam, PLN padam, maka relay ini akan aktif dan mematikan aliran arus DC yang untuk charging tadi, dan mematikan charger otomatis ini mati, sehingga tidak tabrak untuk arus DC dari genset sama arus DC dari charger ya. Jadi ini juga aman, kemudian sistemnya juga aman. Oke, ini komponen motor restnya kita pakai Ford kali ini untuk permintaan dari user. Kemudian ini CT, kemudian ini incoming PLN ya. Jadi nanti PLN-nya itu dimasukkan di sini, dipasang di terminal ini untuk R, S, T, dan netral. Jangan terbalik ya, karena netral ini harus di warna biru. Jadi ini R, S, T ini nggak boleh terbalik juga. Nanti kalau terbalik maka sensor fast failure akan masalah. Jadi dicari dulu R, S, T nya. Kemudian ini incoming genset. Ini PLN, kemudian ini genset. Jadi inputnya genset juga RST dan netral. Kuncinya netral, warna biru, jangan terbalik juga. Kemudian ini output outgoing. Ini untuk disalurkan ke pemakaian atau ke distribusi panel atau MDP atau SDP, atau langsung pemakaian untuk pompa dan lain sebagainya, untuk gedung, untuk pemakaian ya. Jadi sama juga RST 0, nolnya ini netral, jangan sampai terbalik, dengan catatan seperti itu. Ini yang sangat penting. Kemudian ini sistem switchnya ada di auto, harus di auto sini. Kalau ini pindah ke manual maka tidak bisa otomatis untuk perpindahannya. Kalau mau manual maka switch di depan tadi harus di manual, kemudian ini diputar ke arah R atau genset, N atau PLN. Oke, jadi sistemnya ini auto, harus di auto. Satu lagi, kemudian ini adalah terminal kontrol ya, yang pin 1 dan pin 2 ini untuk remote start. Jadi remote start ini untuk dikonek ke modul genset untuk informasi atau perintah start atau stopnya genset ya, untuk memanggil genset waktunya hidup atau mati. Ini terminal 1 dan 2. Ini ke modul genset. Kalau yang ini ada warna merah sama hitam sekun ini, maka ini untuk ke baterai atau aki genset ya. Ini gunakan kabel yang bagus, NJHZ atau serabut ya. Kalau lebih umumnya serabut yang jangan yang kecil, kalau bisa 2,5 yang original. Jadi pin nomor 4 dan nomor 6 ini adalah plus, ini adalah negatif. Jangan sampai terbalik. Ini harus dicatat, penting. Saat koneksi ini juga hati-hati, nanti jangan nempel sama bodi karena langsung connect ke baterai atau ke aki genset ya. Oke, sementara itu ini smart gain untuk chargernya, kita pakai smart gain charger otomatis. Oke, terima kasih. Ini adalah panel ATS spek standar. Spek standar ada udah cukup untuk 20-30 kVA, sudah bisa menggunakan ini. Ini label berbahaya sangat penting ya, biar orang awam juga waspada kalau di dekat panel ini. Tidak sembarangan orang untuk mendekat ke panel ATS karena ada aliran listrik arus yang bisa berbahaya bagi orang awam. Terima kasih.
Kalau Anda tanya-tanya atau pesan, langsung aja chatting atau ke Tokopedia kami, atau langsung ke admin, ke WhatsApp, ataupun ke komen atau ke Instagram kami. Terima kasih, siap dikirim ke customer. Semoga memuaskan ya. Terima kasih. Uji coba PLN masuk. PLN masuk. Oke. Ini PLN masuk. Ini menyala. Kalau PLN masuk ini on nama gunanya. Dan posisinya ini di sini N. Ini menyala. Kemudian cas akinya juga menyala warna hijau. Nanti kalau ada akinya ngisi, maka warna merah juga ngisi. Kalau hijau ini powernya saja. Kemudian kalau ada merah berarti casnya ngisi ke aki ya, baterai. Oke. Untuk mengukur voltase ada di sini, tegangan ya, voltase. Posisi di auto ya, biar otomatis. Ini posisi auto. Ini ampere, kalau ada beban nanti bisa diukur frekuensi. Posisi PLN masuk. Sekarang genset akan dimasukkan posisi genset. Dan mencoba posisi genset on. Genset on. Waktu detik. Oke, saya sudah masuk ke beban, posisi auto. Switchnya ada di